Halo guys, jumpa lagi sama gue Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Billy Christian. Kali ini gue akan menyajikan sesuatu yang beda. Mungkin sebelumnya kalian ngeliat channel gue itu penuh dengan konten-konten horor, misteri, supernatural. Tapi kali ini gue akan membawakan ke kalian satu konten yang berbeda, yaitu tentang pembuatan film. Karena basically gue adalah seorang sutradara dan juga penulis skenario. Jadi nggak salah dong kalau seandainya gue bikin konten tentang pembuatan film. Buat kalian yang penasaran gue pernah mengerjakan film apa aja, nah ini adalah beberapa dari film-film gue. Proses pembuatan film itu terbagi jadi 4 tahapan. Proses yang pertama adalah script development atau proses pembuatan cerita. Proses script development ini dilakukan oleh penulis skenario bersama dengan sutradara dan juga produser. Tapi kadang-kadang juga kalau belum ada produsernya ya sutradara sama penulis skenario dulu, atau kalau belum ada sutradaranya bisa dilakukan oleh produser sama penulis skenario. Atau mungkin ada juga sutradara yang menulis sendiri. Proses yang kedua adalah proses praproduksi. Proses menyiapkan segala sesuatu dari A sampai Z untuk dipersiapkan sebelum syuting. Proses yang ketiga adalah proses syuting itu sendiri, yaitu proses pengambilan gambar. Proses keempat adalah pasca produksi, adalah proses di mana film yang sudah dibuat, yang sudah di-syuting itu kemudian diedit. Diedit, kemudian ditambahkan musik, kemudian soundnya juga suaranya di-mixing. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan utuh, yaitu film. Untuk keempat tahapan ini, gue akan jelasin ke kalian satu persatu secara detail. Tapi di video yang lain ya. Oke, sebagai pembuka untuk seri pembuatan film, gue akan ngomongin tentang proses casting. Proses casting atau proses pemilihan pemain. Kira-kira proses ini apa sih? Jadi sering banget ya orang DM ke gue. Kak, aku pengen jadi pemain film. Kak, aku ingin terkenal. Kak, aku ingin menjadi pemain kakak. Wow, oke. Jadi, proses casting ini, mungkin teman-teman bisa menebak. Proses casting ini ada di tahapan mana? Di antara keempat yang udah gue sebutin tadi. Yes, benar. Proses casting ada di tahapan yang kedua, yaitu praproduksi, yaitu tahap persiapan. Setelah skenario itu jadi, kemudian sutradara berbicara kepada casting director. Casting director adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencari para pemain yang cocok sesuai dengan skenario yang sudah di-lock oleh produser dan juga sutradara. Nah, ada skenario ini, di skenario itu kan pasti ada tokoh ya. Ada tokoh, dan tokohnya itu pasti punya kualifikasi tertentu. Misalnya, tokoh Ranti. Ranti adalah seorang perempuan berusia 24 tahun yang memiliki penampilan fisik seperti ABCD. Kemudian Ranti itu bekerja sebagai graphic designer, atau sebagai penari, atau sebagai atlet. Karakter Ranti ini berarti tadi udah ada umur, kemudian profesi, kemudian penampilan fisik, karakteristik secara psikologis dan sebagainya. Pokoknya itu satu karakter itu berdasarkan dengan skenario. Dari skenario ini pasti sutradara sudah memiliki interpretasi terhadap karakter Ranti ini. Kemudian sutradara itu ngobrol sama casting director. Ngobrol, misalnya gue nih casting director ya, ngomong sama ke sutradara. Bang Bill, karakter Ranti itu menurut Bang Bill seperti apa? Ya gue jelasin lah semuanya. Karakter Ranti itu menurut gue, dia itu seperti, karakter fisiknya itu seperti artis A gitu. Atau mungkin gue bisa menyebutkan tidak seperti artis apa. Atau gue menyebutkan aja, deskripsiin aja semuanya tentang karakter Ranti itu, penampilan fisiknya seperti apa. Kemudian biasanya gue bilang, iya karakter Ranti itu dia tipe orang yang gigih bekerja, yang tidak punya waktu untuk dirinya, yang sangat lugas pada
ketika dia berbicara. Ranti itu lugas, tegas, tatapan matanya itu sangat tajam sekali. Tetapi di satu sisi dia memiliki hati yang rapuh. Wah, dari situ casting director itu menangkap karakter Ranti menurut interpretasi sutradara, menurut interpretasi gue sebagai sutradara. Casting director akan memberikan ide-ide dari dia. Gimana kalau Ranti itu Julie Estelle? Gitu. Oh, Julie Estelle? Kalau Julie Estelle gue rasa kurang cocok ya. Kalau dari penampilan fisiknya aja, di kepala gue nih ya, Ranti itu mukanya Indonesia banget. Karena di skenario tuh ditulis ibunya Jawa, bapaknya Jawa. Terus udah gitu, gue ngebayangin dia itu sering di lapangan. Jadi dia pasti kulitnya agak tan gitu. Terus kalau Julie Estelle kayaknya terlalu bule deh. Kayaknya nggak cocok deh buat jadi Ranti deh. Oh gitu ya? Terus nanti casting director mulai lagi. Gimana kalau Adinia Wirasti aja bang, gimana? Oh iya cocok tuh Adinia tuh. Mukanya Indonesia banget dan juga tatapan matanya tuh tajam banget. Kayaknya dia itu orangnya tegas. Cocok, oke. Ya udah, gua casting dia ya bang. Oke, siap. Jadi kurang lebih kayak gitu ya percakapan sama casting director. Nah, ini gue ngejelasin ya yang biasa aja yang gue lakukan ya. Nah mungkin itu dari segi fisik, kemudian dari segi psikologis gitu kan. Udah fisik, udah psikologis, kemudian casting director langsung mengajukan nama-nama ke gue. Kalau seandainya tokoh ini sangat sulit buat gue bayangkan, atau gue masih belum ide nih bakal dimainkan oleh siapa gitu, gue bilang aja ke castingnya, aduh kayak siapa ya, gue tuh agak susah ngebayangin karena dia itu unik banget karakternya. Gue belum melihat sosok Ranti itu di pemain film Indonesia. Ah serius lu bang? Iya, jadi dia tuh harus punya ada sesuatu. Ya udah lu coba deh, lu kasih gue beberapa nama, lu casting aja dulu, ntar lu presentasi ke gue. Oke, siap bang, gitu. Jadi di sini casting director memberikan usulan-usulan kepada sutradara tentang karakter Ranti ini yang cocoknya tuh seperti apa. Kemudian dibukalah casting, gitu, secara baik itu casting, open casting ataupun close casting. Jadi kalau open casting artinya semua orang tuh terbuka buat siapapun untuk melakukan casting. Tapi kalau close casting biasanya gua sudah datang dengan nama-nama yang menurut gua cocok dengan karakter Ranti ataupun karakter lain. Adinia Wirasti, Prisiana Sution, terus udah gitu siapa tolong lu casting ya. Oke, siap bang, gitu. Nah, itu biasanya jadi kita nggak perlu open casting, benar-benar open casting. Karena menurut gue open casting kadang-kadang sangat memakan waktu dan juga energi juga untuk si casting director ataupun buat gue sendiri. Karena video-video yang dipresentasikan ke gue tuh pasti banyak banget gitu kan. Gue lebih memilih biasanya ke close casting. Nah, kalau untuk open casting mungkin biasanya untuk supporting. Kadang-kadang kalau gue udah bener-bener keabisan gitu ya, semua pemain Indonesia udah disebutin semua dan gue masih belum srek, ya udah open casting. Artinya perlu ditanyain juga ke produser apakah memungkinkan adanya wajah-wajah baru gitu. Biasanya gue nanya ke produser, ini karakter Ranti menurut lo cocok siapa gitu. Jadi gue dengar dulu produser apa yang ada di kepala produser gitu. Biasanya gue nanya juga, ini is it possible kalau seandainya karakter Ranti itu diperankan oleh pendatang baru, menurut lo gimana gitu. Biasanya produser mikir, wow, macam-macam ya. Produser tuh ada yang open dengan ide pendatang baru, ada yang juga enggak gitu kan.
Jadi sangat beragam sekali. Jadi kurang lebih kayak gitu prosesnya, proses casting. Nah, setelah itu si casting director kemudian membuka casting ataupun membuka open casting ataupun close casting. Dia manggilin para pemain untuk di casting. Buat pemain-pemain yang udah punya nama, biasanya tuh mereka nggak mau casting. Why? Biasanya manajernya itu bilang, mesti casting ya? Oh, lihat aja aktingnya dia di film ini, lihat aja aktingnya dia di sinetron ini, lihat aja ini. Tapi ini nggak semua manajer seperti ini ya. Gua ngasih tahu ke kalian kalau ada manajer yang kayak gitu, yang nggak mau nyuruh anaknya untuk ikut casting. So, menurut gua, ini salah banget gitu. Karena proses casting atau screen test itu adalah melihat bagaimana si pemain, si aktor atau si aktris ini memerankan peran yang akan kita coba, yang akan kita berikan ke dia. Jadi biasanya kita mengirimkan skenario atau beberapa bagian dari skenario untuk dia pelajari di rumah. Kemudian pada saat dia casting atau screen test, dia sudah siap dengan karakternya. Kemudian hasil dari screen test ini gue lihat dipresentasikan oleh si casting director ke gue, ke sutradara. Kemudian gue lihat castingnya gitu ya. Oke sih. Cocok. Tapi kayaknya lu bikin adegan nggak? Bikin adegan yang lebih emosional nggak? Yang scene-scene yang emosional lu ada nggak? Oh, ada. Dikasih lihat lah adegan yang emosional. Wah, marah, nangis. Kemudian gue ngelihat minta ini bukannya gue meragukan ya, well, of course gue harus lihat dulu kemampuan aktingnya dia seperti apa, kemudian cara dia berakting itu seperti apa, dan juga gue pengen ngelihat energinya tuh kayak gimana sih dia itu pada saat berakting, bisa deliver the story gak, bisa nyampein cerita gak, kemudian sesuai gak dengan apa yang ada di kepala sutradara, yang ada di kepala gue gitu. Pada membawakan peran si Ranti ini pada saat Ranti marah, Ranti nangis, Ranti bicara, Ranti berjalan, Ranti ini. Seperti itu. Kadang-kadang ada pemain-pemain yang begitu gue lihat langsung, oh oke, ini cocok banget. Jadi nggak butuh banyak materi video casting yang lain gitu. Tapi ada juga materi casting yang kurang bagus atau kurang detail menurut gue. Jadi ada yang kayak, aduh kok gue masih ragu ya sama dia ya. Aduh kok gimana ya. Ya udah deh, lo coba recast deh. Lo minta dia datang lagi. Tapi kali ini lo coba scene adegan yang ini deh. Scene yang ini, scene 102 lo coba. Terus kalau seandainya udah ada tokoh lain yang untuk memerankan, misalnya temannya si Ranti atau pacarnya si Ranti, kita juga casting, gue pertemukanlah mereka di satu ruangan. Walaupun keduanya itu belum tentu dapetin perannya, tapi gue pengen lihat dulu nih. Misalnya Adinia Wirasti sama Nicholas Saputra. Gue taruh di satu ruangan untuk melakukan adegannya gitu. Terus gue direkam, kayaknya chemistry-nya dapat banget ya. Padahal baru ketemu nih misalnya gitu. Well, of course, kemungkinan mereka udah pernah berada di satu film yang sama, atau mungkin ya emang kalaupun belum ya emang keduanya cocok aja berada di satu frame. Dengan memadukan itu kita bisa melihat chemistry keduanya. Yang kedua, melihat bagaimana kemampuan aktor ini bisa berakting dengan
aktor lain, karena ada aktor yang emang aktingnya bagus, tapi ketika dia disandingkan dengan orang lain, dia tidak bisa mengimbangi diri dia dengan aktor tersebut. Mungkin dia terasa lebih dominan, atau mungkin dia kalah dengan si lawan mainnya. Karena menurut gue performa yang baik itu, acting itu bukan tentang diri lo sendiri, tapi acting itu harus bisa membawa aktor lain untuk bersinergi dengan orang tersebut gitu, sehingga menciptakan sebuah flow adegan yang bagus. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya, gue masukin karakter lain. Kalau ada karakter lain bertiga, biasanya mereka berteman bertiga, gue masukin tuh mereka bertiga di satu adegan yang sama. Kemudian udah tuh, setelah capek juga ya ngomong. Oke, setelah mereka udah gue lihat, gue yakin, oh oke nih mereka berdua nih, bagus. Kemudian gue kasih tau lah, itu presentasinya kepada sutradara dan juga produser ya. Kadang-kadang sutradara sama produser juga memiliki pemikiran yang berbeda. Produser juga memiliki interpretasi sendiri terhadap karakter Ranti juga. Nah, disinilah sutradara berusaha untuk meyakinkan produser bahwa tokoh Ranti ini cocok dimainkan oleh aktor A. Tapi produser berpikir bahwa tokoh Ranti ini cocok dimainkan oleh aktor B. Kemudian di sini biasanya nih ya, masing-masing dari kita berusaha untuk memberikan interpretasi masing-masing dan berusaha untuk yang ngomongin gimana sebaiknya. Mungkin selain produser juga memiliki interpretasi, tapi juga mungkin dia akan melihat dari banyak elemen ya yang membuat produser dan sutradara berpikir untuk memakai pemain tersebut. Misalnya dari segi komersil. Dari segi komersilnya, aktor A itu cukup menjual gak? Selain dari kita udah dengan fisiknya, dengan apa dan sebagainya, tapi dari komersilnya dia memiliki daya jual gak, bisa menarik penonton gak. Misalnya secara fisik udah bisa acting, komersil juga, pokoknya banget deh. Tapi ternyata ada faktor lain yang membuat kita berpikir lagi untuk meng-hire dia sebagai karakter Ranti. Ntar ada aja gitu selentingan gitu dari produser atau dari teman kita, sesama filmmaker atau siapalah. Lu mau pakai dia? Serius lu mau pakai dia? Gila lo. Lu bakal dibikin ribet lo sama dia. What? Emang kenapa? Gila, dia itu tuh telat melulu. Kalau syuting telat melulu. Kemudian dia tuh begini. Dia kalau di lokasi begini. Nah, gue yang ngedengar hal itu yang, serius lo dia kayak gitu? Iya bener, wah lu mesti hati-hati lo kalau pakai dia gitu. Tapi gue bukan tipe orang yang bisa percaya gitu aja sama ketika orang lain membicarakan orang lain. Biasanya gue gak bakal percaya gitu aja. Kalau udah kayak gitu, tuh biasanya gue, yaudah bisa gak? Gue bilang ke casting director gue, bisa nggak gue ketemu sama dia? Gue pengen tahu, gue pengen ngobrol-ngobrol aja langsung sama dia. Ngobrol-ngobrol. Biasa kalau gue nemuin aktornya langsung, ya mungkin ada hal-hal yang gue tuh masih penasaran banget sama dia. Emang dia beneran, gue pengen tahu ini orang karakter aslinya kayak gimana sih? Ini orang ada aspek-aspek filmis yang pengen gue tahu tentang diri dia. Ada faktor personality-nya seperti apa, cara dia komunikasi seperti apa. Ya feeling, merasakan vibe dia pada saat gue ketemu sama dia. Biasanya kalau gue ketemu sama langsung, setelah ini tentunya setelah melalui proses casting atau pembicaraan dengan produser ya. Gue ketemu sama dia, janjian di kafe, di mana, restoran dan sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau gue biasanya kita ngobrolin tentang peran yang ingin gue tawarkan ke dia.
Dan juga hal di luar film. Biasanya gue pengen tahu dia itu pribadi yang seperti apa. Dan juga gue sambil cross check nih, apa benar dia itu orang yang seperti yang orang lain kasih tahu ke gue kalau dia gini gitu. Jadi first impression itu buat gue penting banget pada saat aktor bertemu dengan gue. Contohnya, proses janjian misalnya ya, proses janjian sama gue. Wah, kalau orangnya tuh apa ya? Wah, ribet, udah gitu telat, udah gitu. Wah, pokoknya ya gue udah bete duluan biasanya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jakarta, men. Kadang-kadang ya hal-hal seperti itu. Gue ketemu orangnya, and then setelah gue ketemu orangnya, mungkin gue ketemu aktornya barengan sama produser gue, atau gue sama casting director gue gitu kan. Setelah gue ketemu sama orangnya, and then gue akan bilang, gue akan ngobrol lagi sama produser gue, sama casting director gue. I think she's fine. Dia oke kok gitu. Menurut lo gimana? Oh ya udah, kalau Bang Billy oke dengan dia, ya udah kita proses kontraknya ke manajernya dia seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Kadang-kadang pada saat gue membuat sebuah cerita atau menulis skenario, gue udah membayangkan sih bahwa tokoh Ranti ini nantinya akan diperankan oleh si A. Tokoh ini nanti akan diperankan oleh si B, si C, dan sebagainya. Biasanya sih udah kebayang duluan pada saat ketika gue menulis skenario. Atau biasanya gue juga nanya ke penulis skenarionya, waktu lo nulis ini, lo ngebayangin tokohnya ini itu siapa, seperti apa. Jadi gue ngedengerin penulis skenario itu ngasih bayangan menurut interpretasinya penulis skenario tentang karakternya itu seperti apa. Kemudian juga gue sering melihat film-film Indonesia, ya tujuannya itu untuk lebih banyak mengetahui tentang aktor-aktor Indonesia, mana yang memiliki kualitas dan juga level-level tertentu seperti apa. Dan juga sosial media sebenarnya. Jadi alasan kenapa gue juga menggunakan sosial media, di situ gue bisa melihat langsung tentang si aktor tersebut, aktor atau aktris tersebut, bagaimana dia, personalitinya seperti apa, dan juga mungkin ya ada hal-hal yang tidak bisa gue dapatkan di video casting atau di film yang gue tonton, film yang mereka main. Jadi biasanya gue ngeliat di sosial media. Kadang-kadang juga gue juga punya aktor-aktor yang dari dulu pengen banget gue ajak kerjasama gitu. Jadi setiap kali gue bikin film tuh, gue pengen banget aktor itu, pengen banget tokoh gue dimainkan oleh aktor tersebut. Ya kalaupun juga tidak tersampaikan, ya gue akan coba lagi mungkin di film yang lain gitu kan. Karena ada berbagai macam hal juga yang membuat gue nggak bisa bekerja sama dengan aktor yang gue inginkan. Ya ada jadwal, ya ada juga budget. Ada budget siapa ya? Dan juga ada juga ya hal-hal seperti itulah. Oh ya, selain kemampuan acting, selain attitude, selain juga gosip-gosip. Pokoknya ketika semuanya udah oke, nah, yang terakhir adalah masalah budget gitu. Biasanya tuh ya, ya ini pasti sebuah hal yang gue diskusikan. Gue diskusikan dengan produser. Lo mau pakai si A? Lo tau gak budget dia berapa? Berapa emang? Dia nawarnya berapa? Dia ngasih gue angka 1M. What? Gila, 1M? Itu lebih gede budget dia daripada gue. Nah, jadi ada faktor budget juga membuat kita mikir-mikir dua kali, apakah kita akan menggunakan orang tersebut atau enggak. Tapi ya mungkin sebenarnya manajernya, mungkin 1M itu adalah ya gosip-gosip atau
kita bertanya ke produser lain yang udah pernah pakai dia dan sebagainya gitu kan. Tapi tergantung, nggak semua orang akan mematok dengan harga tersebut. Kadang ada aktor-aktor yang emang mengambil peran itu bukan karena budget, bukan karena bayaran. Mungkin karena dia suka ceritanya, karena dia suka karakternya, karena dia suka sama sutradaranya, karena dia tahu juga bahwa di film tersebut ada pemain lain yang dia sukain, atau maksudnya yang dia hargai atau yang kelas A gitu kan. Jadi ada berbagai macam hal. Jadi hal-hal ini yang membuat dia, ya udah deh, budgetnya mungkin nggak 1M, budgetnya mungkin di bawah 1M. Tapi gue di sini karena gue suka ceritanya. Tapi gue di sini karena lo, Bill. Tapi gue di sini karena lo yang ngedirect. Kalau bukan lo yang direct, gue nggak yakin gue akan ngambil peran ini. Jadi bisa juga seperti itu gitu. Ada pemain-pemain yang harus diyakinkan. Maka itu kita harus ngobrol ke pemainnya heart to heart tentang visi sutradara, tentang visi gue. Gue berusaha ngeyakinin bahwa misalnya gue ngomong sama pemainnya ya, ini kenapa reasonnya kenapa gue membuat film ini, betapa pentingnya film ini buat gue, dan gue sangat berharap sekali bahwa tokoh ini bisa lo mainkan. Make sure bahwa dia benar-benar melihat kita sebagai kreator benar-benar total dalam membuat karyanya, berusaha untuk meyakinkan mereka. Mungkin kita nggak punya banyak duit untuk ngebayar mereka, tapi mereka bisa melihat passion kita dalam membuat film ini yang akan menggerakkan hati mereka. Karena membuat film itu kita harus bisa menemukan orang-orang yang bisa kita bisa saling mensupport, kita bisa bersinergi di dalamnya. Itu hal yang paling penting. Percuma kalau seandainya kita bekerja dengan aktor atau aktris, pemain yang cuma mikirin duit, yang nggak punya sense of belonging terhadap filmnya. Jadi dia berada di film ini ya karena cuma buat kerja doang, karena buat dibayar. Dia nggak peduli sutradara siapa, dia nggak peduli ceritanya, dia nggak peduli lalalah. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih itu salah satunya. Nah, jadi teman-teman, paling gue berharap dengan video ini tuh kalian jadi punya gambaran gimana sih proses pemilihan pemain tuh seperti apa sih. Ini adalah proses yang biasa gue jalani ya. Jadi ada berbagai, mungkin di luar sana ada berbagai macam proses yang dijalankan dengan sistem tertentu, dengan pakem-pakem tertentu. Gue rasa tiap sutradara, tiap produser memiliki cara yang berbeda-beda. So, gue di sini sharing aja yang pernah gue lakukan. Dan mungkin gue keserimpet ada kata-kata tertentu yang mungkin salah, ya sorry kalau seandainya ada kekurangan. Nanti gue akan ngebahas lagi kalau seandainya kalian ngasih feedback tentang proses casting itu seperti apa. Kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Thank you, semoga informasi ini bermanfaat. Dan untuk nama-nama yang gue sebutin itu hanya sebagai ilustrasi aja ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton YouTube channel Billy Christian. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan juga subscribe di YouTube channel ini. Dan juga kalau mau tanya langsung di komen. Semoga kalian suka dengan konten filmmaking.